Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas tentang variabel, tipe data, operator, dan ekspresi pada Visual Studio 2015. Kenapa dia tidak suka yang begini? Bentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Oke, kita akan bahas kali ini memahami variabel, tipe data, operator, dan ekspresi. Tapi kayaknya kita sampai operator aja dulu ya. Variabel, tipe data, operator. Ada yang sudah tahu tipe data, variabel, atau operator? Belum tahu? Oke, kita akan bahas pelan-pelan. Nah, kita kan sebelum membahas tentang variabel, tipe data, dan operator, kita terlebih dahulu harus mengetahui istilah statement. Statement ini merupakan perintah yang memberikan suatu aksi tertentu. Ya, contoh di pertemuan kita yang kemarin, console.writeline dalam kurung apa? Hello world. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, satu baris itu disebut statement. Jadi kalau ditanya statement itu apa? Sebuah perintah yang memberikan aksi tertentu. Contohnya menghitung sebuah nilai, menyimpan hasil, atau menampilkan pesan. Kalau kemarin kan hello world itu menampilkan pesan. Jadi satu baris itu disebut statement. Jadi setiap yang kita lakukan berupa perintah itu disebut statement. Kemudian ada istilah identifier. Identifier karena statement kita bisa jadi banyak, ya. Kita kontrol juga akan bisa jadi banyak, variabel juga bisa jadi banyak. Maka setiap hal ini kita kasih identitas. Maka disebut identifier. Kita akan bahas. Identifier ini adalah nama yang kita gunakan untuk mengidentifikasi setiap elemen dalam program. Misalnya nanti kelas, metode, dan variabel. Nah, ini kita bahas variabel ya. Kalau metode sama kelas nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, selain dari statement dan identifier, ada yang namanya keyword. Nah, keyword ini dia identifier khusus di lingkungan C#, tapi dia juga punya tujuan khusus. Dan ini kita tidak dapat gunakan lagi sebagai identifier buatan kita. Ya. Kalau tadi kan identifier namanya bebas, tapi kalau ini identifier ini khusus dari lingkungan C, kita nggak bisa pakai lagi. Ini contohnya. Contohnya kelihatan ya? Ada abstrak, ada 77 keyword, ya. Tapi sebenarnya keyword ini dia adalah tipe data, dia adalah tipe data, kemudian dia ada macam-macam ya, ada fungsi atau formula, kemudian macam-macam. Nah, ini kalau misalnya keyword ini kita ketikkan ke dalam C#, ya, nanti tulisannya berubah menjadi biru. Kemarin kita nulis true ya, console.readKey, di dalamnya ada true kan. True itu termasuk keyword, maka ketika kita menulis true tanpa tanda petik, maka dia akan tulisannya menjadi biru. Nanti kita akan bahas. Kita cerita ininya dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas variabel. Nah, yang akan kita bahas kali ini menitik beratkan kepada
variabel. Nah, variabel ini tempat menyimpan sementara untuk sebuah value atau nilai. Jadi algoritma yang pertama yang pernah saya singgung, memindahkan satu gelas berisi kopi, satu gelas berisi teh. Bagaimana cara memindahkannya? Kita nambah satu gelas lagi. Nah, satu gelas lagi ini kita sebut variabel. Tempat naruh sementara. Sebenarnya si gelas tadi itu pun sebenarnya variabel, ya. Tapi kita butuh variabel tambahan berupa gelas. Nah, ini yang disebut variabel, yaitu tempat penyimpanan sementara. Nah, tadi kita bahas identifier ya. Nah, identifier atau kita penamaan khusus ini ada rekomendasi, yaitu jangan dimulai dengan underscore. Tahu underscore ya? Underscore itu garis bawah. Jadi kalau dia barisnya tulisannya di sini, underscore itu di bawah sini. Ya, biasanya kalau underscore ini banyak yang pakai di email, ya. Kalau di C, ya, di C ini dia case sensitif. Artinya case sensitif, dia huruf besar sama huruf kecil pengaruh. Kalau di email kan huruf kecil semua ya. Kita mau tulis huruf besar semua, dia akan menganggap itu huruf kecil semua. Itu disebut non case sensitif. Tidak berpengaruh di huruf besar atau huruf kecil, huruf kapital atau tidak. Tapi kalau di C, huruf besar kita tulis huruf kecil, error. Ya. Jadi makanya jangan dimulai dengan underscore. Yang kedua, jangan jangan variabel itu cuma berbeda hurufnya aja. Misalnya satunya pakai nama, n-nya yang pertama huruf kapital, kemudian ada satu lagi variabel nama tapi n-nya huruf kecil. Karena kalau kita bekerja dengan tim, satu dia menggunakan Microsoft Visual C, satu lagi dia menggunakan Visual Basic. Kalau di satu kan programnya bentrok. Karena satu Visual Basic itu dia non case sensitif. Mau huruf besar, huruf kecil dianggapnya sama. Jadi kita nggak bisa masuk ke Visual Basic. Nah, jadi untuk menghindari itu kita membiasakan supaya kita bisa bekerja sama dengan orang yang terbiasa dengan Visual Basic. Nah, mulai dari pertama. Kemudian jangan gunakan huruf mulai di kata pertama tuh kalau bisa jangan huruf kapital. Kenapa? Karena kalau dia huruf kapital di pertamanya biasanya dipakai untuk statement. Kayak console.writeline kemarin. C-nya huruf kapital, W-nya huruf kapital. Ya. Jadi kalau penamaan kita usahakan huruf pertamanya huruf non kapital. Ya, huruf kecil. Ya, seperti nama. Jadi kalau misalnya dia ada terdiri dari dua kata, baru kata kedua, kata ketiga, kata keempatnya boleh awal katanya huruf kapital. Nama saya misalnya. Namanya kecil semua, sayanya S-nya besar. Jadi penamaan ini tanpa spasi ya. Penamaan ini tanpa spasi sehingga untuk membedakan tiap kata kita bisa menggunakan huruf kapital. Tapi jangan pakai, boleh pakai underscore di antara kata, tapi jangan di awal. Karena berpengaruh sama beberapa bahasa pemrograman lainnya. Oke, cuma itu rekomendasinya. Tapi sebenarnya kalau di C bebas, nggak mesti kalian ikut ini, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau kalian nanti bekerja sebagai tim, ya, kerjanya sama orang yang jagonya Visual Basic, ada yang jagonya pakai Python, ada yang jagonya pakai yang lain, ini akan bentrok, ya. Kalau di C sendiri nggak ada masalah. Oke. Kemudian variabel versus tipe data, ya. Variabel ini akan bisa digunakan kalau kita deklarasikan dengan tipe data. Jadi data di dalam komputer itu dia terdiri dari beberapa jenis. Ada yang disebut string. String itu teks ya. Ada yang angka. Ada yang salah ya. Oke. Ada yang string berupa teks, ada yang berupa angka. Angka juga ada yang berupa
angka desimal, angka bulat, angka integer sebenarnya, bukan desimal ya. Angka integer itu 1, 2, 3 sampai seterusnya, tapi dia nggak bisa berkoma. 1,5 itu nggak bisa. Jadi kalau 1,5 kita nggak boleh pakai tipe data integer. Kita akan bahas nanti. Nah, tipe data ini kita deklarasikan bersama variabel. Contohnya, misalnya tipe datanya integer, kita mau masukkan variabel umur. Cara mendeklarasikannya seperti ini, int spasi umur. Ya, kalau dia lebih dari satu kata, integer umur saya, integer umur siswa. Siswanya boleh huruf kapital. Ya. Kemudian boleh juga langsung dimasukkan nilainya. Integer umur sama dengan 17. Berarti nanti si umur menyimpan nilai 17. Tapi kalau kita masukkan integer umur 17,5, dia langsung error. Kenapa? Karena integer tipenya bilangan genap bulat, nggak boleh berkoma. Ya. Kalau yang berkoma, contohnya pakai float. Ya. Nah, kita akan bahas tipe data lebih lanjut. Ada beberapa tipe data primitif istilahnya. Primitif ini bawaan dari Visual C. Yang pertama integer, kemudian long, float, double, desimal, string, karakter, sama boolean. Kalau integer, ini siapa ini? Itu, waduh, 5 menit lagi ya. Aduh, siapa itu? Oke, kita habiskan dulu ya. 5 menit lagi. Rido kalau nggak dimatiin, saya keluarkan dari grup, dari Webex. Karena waktu kita 5 menit lagi. Oke, tipe data ini ada ya. Ada integer, long. Kalau integer itu 32 bit, long 64 bit. Ini kalian bahas di sistem komputer. Udah sampai situ atau belum? Belum ya. Nanti kita akan bahas aja. Habis ya? Oh, enggak, belum. Oke. Nah, setelah tipe data tadi ada operator. Operator ini misalnya kita mau menambahkan, mengurangkan, membagi, mengali, kemudian modulus, kemudian pembanding. Operator pembanding ada yang besar dari, kecil dari, besar atau sama atau tidak sama, ya, atau and atau or, gerbang logika kita yang pertama ya. Ya. Nah, pada praktek kali ini kita akan coba membahas tentang kita membuat program seperti ini. Ada persegi panjang, ada panjang, ada lebar. Kita bisa hitung luas dan keliling. Begitu juga segitiga, ada alas, ada tinggi. Kita bisa hitung luas dan keliling. Apa bisa? Alas ada, tinggi ada, tapi kita bisa hitung keliling. Ada. Kemudian lingkaran, ada luas dan keliling. Kalau kita ketahui jari-jari. Kemudian ada persegi, kita bisa hitung luas dan keliling jika kita mengetahui sisi. Tapi pertanyaan, apakah kalau kita mengetahui alas dan tinggi pada segitiga, kita bisa tahu keliling? Jari-jari, kok segitiga ada jari-jari? Itu saya keluarkan ya. Ridho, karena tadi sudah saya peringatkan, masih juga saya keluarkan. Oke, sementara itu dulu. Kita break sebentar, kurang lebih jam 10 nanti kita mulai pertemuan Webex kita yang kedua. Kita akan coba menggunakan Visual Studio langsung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, kita istirahat dulu sebentar 5 menit sampai jam 10.
Jam 10.00 kita mulai lagi Webex yang kedua karena Webexnya tadi cuma 50 menit dan kita sibuk di persiapan. Iya, Pak. Oke, kita break dulu ya.